Memperbanyak pakis embun. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat pecinta tanaman. Apa kabarnya? Kali ini Bu Devita mau mengajak memperbanyak pakis embun. Sedikit info tentang pakis embun. Tanaman pakis atau tanaman paku merupakan jenis tumbuhan yang berkembang biak tanpa biji atau bunga, melainkan spora. Walaupun tidak berbunga, banyak juga penggemar tanaman yang mengagumi variasi daun dan warnanya. Hijaunya yang segar, menyejukkan suasana. Bahan dan alat yang digunakan untuk menanam adalah media tanam, styrofoam yang sudah dicacah, pot yang sudah disediakan untuk menanam, pisau, dan talenan untuk memotong. Sekarang kita mulai. Keluarkan tanaman dari pot dengan cara mengetuk-ngetuk sekeliling pot, agar media tanamnya tidak lekat lagi dengan dinding pot. Ketuk-ketuk berputar, pencet-pencet sekeliling potnya. Kebetulan potnya tidak besar. Nah, berhasil. Kemudian kita biak-biak dulu mencari gerombolan rumpun-rumpunnya. Setelah kita tentukan rumpun yang akan dipisah, siap diiris dengan pisau. Usahakan pisau harus tajam ya, agar tidak beredel atau rusak akar-akar dan bagian-bagian tanamannya. Alhamdulillah, satu tanaman sudah terpisah. Putuskan akar-akar yang masih menyatu dengan bagian tanaman yang lainnya. Lanjut dengan irisan berikutnya. Jangan di-skip-skip ya, supaya jika ada info-info penting tidak terlewat. Nah, irisan yang kedua sudah selesai, sehingga total ada 3 bagian yang akan menjadi tanaman di pot-pot yang baru. Saatnya menanam. Saya gunakan styrofoam di dasar pot sebelum diisi dengan media tanam. Fungsinya untuk membebaskan lubang-lubang pot dari sumbatan larutan media tanam, sehingga air lebih cepat turun tidak menggenangi pot yang bisa mengakibatkan pembusukan, khususnya pada tanaman yang peka. Baru kemudian saya isikan tanah di atas styrofoam. Isi secukupnya saja ya sahabat-sahabat. Kira-kira setelah ditempati tanaman, di atasnya masih bisa ditimpa dengan media tanam lagi. Oh iya, media tanam yang saya gunakan di sini adalah media tanam yang sudah jadi, dibungkus dan dijual per bag. Keberadaan styrofoam di sini juga bisa menghemat media tanam. Kalau media tanamnya sudah siap, kita bisa langsung menanam. Tempatkan tanaman di dalam pot, kemudian timbun akar-akar dan sekelilingnya dengan media tanam sampai media tanam memenuhi pot.
Tanaman pakis ini sering mendapat predikat khusus sebagai tanaman penghias rumah. Bisa ditempatkan di indoor atau outdoor. Yang penting tidak terkena sinar matahari langsung, karena daunnya yang tipis akan menjadi gosong. Tanaman pakis umumnya mudah beradaptasi di tempat teduh. Jadi, jika sahabat-sahabat ingin meletakkan di dalam rumah, tidak terlalu repot untuk sering-sering ditukar keluar untuk mendapatkan sinar matahari. Yang utama, jaga kelembapan tanahnya agar tanaman tetap survive. Nah, sekarang 3 tanaman baru sudah siap di potnya masing-masing. Semoga bisa tumbuh dengan optimal. Jangan lupa, untuk setiap tanaman baru, setelah disiram, letakkan di tempat teduh setelah ditanam. Supaya mengurangi stres untuk beradaptasi. Kemudian, siram dengan tutup botol yang berlubang supaya air yang tertuang bisa diatur. Siram dengan air yang banyak sampai benar-benar merata. Setelah selesai, tempatkan di tempat yang teduh untuk beradaptasi ya. Kita akan tinjau beberapa hari kemudian setelah ada perkembangan. Setelah 15 hari, Masya Allah, tunas-tunas daunnya banyak sekali. Saya suka ini. Ada juga daun-daun baru yang sudah mulai tinggi. Dan calon-calon daun yang masih kecil bermunculan. Kalau sudah kayak gini, insya Allah rimbun deh. Kesimpulannya, tanaman pakis ini termasuk tanaman yang cepat berkembang ya sobat-sobat. Dengan semakin banyaknya perkembangan dari tanaman barunya, berarti masa kritis pemecahan tanaman sudah lewat. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sobat-sobatku. Wassalamualaikum.